Ini yang paling serem ya menurut aku waktu aku hiking sekaligus camping di Gunung Mahameru atau Gunung Semeru. Wow. Dia ngomongnya kayak gini. Dia ngomongnya kayak gini. Ini kan Gunung Semeru. Sama nggak ya kayak gunung-gunung yang lainnya tuh bakalan ada. Aku lihat-lihat lagi lebih detail. Ya bukan kayak cowok tapi kayak cewek gitu. Sikapnya Oke. tuh dari tadi tuh kayak Oh. diem. Tapi sambil kayak kita coba ngajak ngobrol lagi. Hmm. Disitulah dia udah mulai. Jadi teman kamu yang satu ini mah Ya, sensitif lah ya. iya sensitif dia bisa ini dia awalnya cuma ngeliat cewek cuma lama kelamaan kayak dia tuh ngeliat kayak ada sosok tinggi besar berbulu bertaring kukunya panjang itu dia masih kayak cuma diem cuma yang nggak terima itu yang sosok perempuan itu gitu. Kuntilanak maksudnya. Halo. Yang kuntilanak itu ada di samping pas mau dibuka kuntilanak yang kita Ini sih aku ya yang ngalamin. Ya, aku balik lagi ke kamar, keesokan harinya mukanya enggak. Jadi kayak ngebelakang gitu, terus kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Spooky Phone Nightmare Site. Dan malam hari ini seperti biasa kita akan menelpon salah satu dari insan muda yang akan berbagi pengalaman seramnya di Spooky Phone Nightmare Site. Dan sekarang kita sudah terhubung atau tersambung dengan Wisnu. Halo Wisnu, apa kabar? Halo kak, baik banget. Baik. Wisnu, kamu posisi di mana? Lokasi di Bandung atau di mana? Masih deket Bandung, aku di Cimahi kak. Oh, Cimahi. Oke. Iya. Punya pengalaman serem apa ini yang mau diceritain di Spooky Phone Nightmare Site nih Wisnu? Ini yang paling serem ya menurut aku waktu aku hiking sekaligus camping di Gunung Mahameru atau Gunung Semeru. Wow. Kapan tuh kejadiannya? Masih ingat gak? Beberapa tahun yang Setahun lalu. yang lalu. Setahun yang lalu. Oke, setahun yang lalu. Iya, masih baru banget. Oke, boleh nih, menarik nih. Gimana? Nah, jadi gini kak, waktu itu aku tuh lagi ada perayaan komunitas pecinta alam di SMA gitu. Kita sekaligus reunian gitu. Oke. Nah kita waktu itu rencananya mau ke Semeru waktu itu tuh. Nah hanya kita kumpul-kumpul ngadain ke Semeru waktu itu bulan Agustus. Waktu itu Agustus tanggal 20-an gitu. Oke. Nah singkat ceritanya nih kita udah perjalanan dan segala macam dan udah prepare juga. Nah waktu itu tuh aku gak kepikiran sampai ada hal-hal yang gak terduga ya waktu itu kayak ya udah kita happy seneng gitu di sana tuh di Gunung Semeru tuh. Berapa orang waktu itu Wisnu? Nah pas sudah sampai kayak gimana kak? Berapa orang waktu itu perjalanan tim? 10 orang. 10 orang. Oke, singkat cerita. Ada ceweknya di situ? Atau cowok Iya, semua? aku seimbang 5 cowok 5 cewek gitu karena kan kita emang pecinta alamnya nggak semua bisa ikut gitu. Nah waktu itu tuh, nah singkat cerita kita udah masuk gerbang waktu itu udah masuk pendaftaran segalanya, prepare segalanya kayak kesehatan, makanan dan lain-lain lah. Nah dari situ kita udah mulai jam 4 sore waktu itu tuh jam 4 sore. Nah taunya temanku pas sebelum masuk sedikit ada ngomong sompral gitulah gitu. Dia ngomongnya kayak gini. Ini kan Gunung Semeru. Sama nggak ya kayak gunung-gunung yang lainnya tuh bakalan ada satu sosok atau gimana gitu. Penasaran banget sampai ketawa-ketawa gitu. Awalnya kayak semua ketawa-ketawa. Iya, awalnya semua kayak ketawa-ketawa. Tapi lama-kelamaan kayak aku pikir, jaga sikap kata aku tuh, jaga bicara kita di tempat orang jangan sembarangan gitu. Akhirnya kayak semua juga nyadar, oh iya jangan dulu. Ini kan kita masih awal. Nah ya nanya kita akhirnya singkat cerita perjalanan aja dari situ. Kalau kira-kira 2 jam 3 jam kita nyampe di Ranakumbolo gitu tuh. Nah di Ranakumbolo tuh teman aku tuh udah mulai agak beda yang tadi sompral tuh. Sikapnya tuh kayak pendiam gitu, dari tadi kayak diem gitu. Nah nggak tahu kenapa nih tiba-tiba akhirnya aku ajak ngobrol, kenapa tumben diem banget, tadi kan aktif banget yang bicara tuh sampai segala macem lah, berbau hal seram dibawa-bawa.
Kata dia enggak, aku nggak apa-apa, cenah. Sok silakan aja kalian sok gitu. Saya senang-senang aja. Nah ini kita diriin tenda di dekat Rana Kumbolo situ. Tapi yang aku lihat ya, teman aku ini beda banget, lama kelamaan kayak pucat gitu. Pucat, tapi aku sidik-sidik lagi, aku lihat-lihat lagi lebih detail, ya bukan kayak cowok tapi kayak cewek gitu. Sikapnya tuh dari tadi tuh kayak diem, tapi sambil kayak ngelus rambut gitu. Teman kamu ini cowok gitu ya? Ngelus rambut. Cowok sebenarnya cowok. Cuma tapi kelihatan jadi kayak cewek gitu ya? Kayak cewek gitu. Oke. Terus. Nah, ini teman-teman kamu yang sompral itu? Gimana Kak? Ini teman kamu yang ngomong yang ngomong sompral itu. Oke. Iya, cowok yang ngomong sompral itu. Nah, terus. Akhirnya aku bilang kan sama yang dulu jadi leader di komunitas pecinta alamku itu. Nah, ini dia kayak aku bilang, ini sikap dia kok aneh banget, kayak cewek banget. Yang benar cenah. Akhirnya kita sidik-sidik lagi, cuma berdua waktu itu, yang lainnya nggak dikasih tahu dulu karena takut menimbulkan kepanikan ya, menimbulkan kepanikan. Akhirnya kata dia, iya benar juga ya. Yaudah nanti malam deh coba kita ini. Akhirnya pas jam 8 malam kita coba ngajak ngobrol lagi. Disitulah dia udah mulai gitu, dia udah kayak sikap cewek gitu, ketawanya kayak cewek gitu nyikik gitulah, kayak Miss K gitulah ya, istilahnya kayak Miss K gitu. Ini berarti dia kesurupan maksudnya? Awalnya gitu, sampai akhirnya pas kita ajak ngobrol, iya kita baru sadar di situ ternyata dia kayak udah kesurupan gitu. Terus pas kita tanya, kamu kenapa? Cina. Tapi yang dia jawab malah beda, yang dia jawab malah gini, kan dia sendiri yang nantang aku. Cina, ya udah aku samperin katanya gitu. Jadi akibat dari sompral itu akhirnya ada yang nyamperin dia, gak tahu di mana, nyamperin dia. Terus ya mungkin temen aku ini ngelihat yang cowok ini, akhirnya kemasukan di situ gitu. Waduh, itu bahaya. Nah iya, tapi di situ ternyata gak cuma cewek doang. Ternyata ada satu temen cowokku yang waktu itu ikut gabung lagi. Ternyata dia lihat sebenarnya pada saat teman aku ngomong sompral, dia udah diawasin sama banyak makhluk. Jadi teman kamu yang satu ini mah sensitif lah ya? Iya sensitif, dia bisa ini, dia sepas menjak ngomong macam-macam kayak gitu dia udah diawasi. Aku dari tadi kayak ya yang teman cowokku ini kayak, udah mulai diawasi nih pasti gara-gara ini, cina katanya. Dan diawasinya tuh semenjak di pertengahan mau ke Rana Kumbolo gitu. Nah akhirnya untungnya teman aku ini juga bisa ngelepas gitu kan, ngelepasin dari si makhluk ini gitu. Bisa ngeluarin. Akhirnya gitu bisa dibalikin lagi. Nah akhirnya kayak kita langsung bilang ya udah kita minta maaf, teman kita udah sompral dan segala macem gitu. Tolong ya, kita di sini cuma sekedar silaturahmi sekaligus ingin menikmati alam sekitar gitu dari yang Tuhan kasih gitu. Lainnya dia bilang jangan diulangi lagi ya, katanya tuh jangan diulangi lagi, tolong hargai kami di sini juga butuh dihargai gitu, kami juga ada sebenarnya gitu. Nah ini pada saat teman aku sadar, akhirnya dia jelasin tuh kapan dia ngeliatnya gitu, dan ternyata itu di tengah-tengah hutan sebelum Rana Kumbolo yang tadi aku bilang di pertengahan jalan itu. Kayak gitu Kak. Apa yang dia lihat sosoknya waktu itu? Diceritain nggak? Teman aku yang dia awalnya cuma ngeliat cewek, cuma lama kelamaan kayak dia tuh ngeliat kayak ada sosok tinggi besar, berbulu, bertaring, kukunya panjang. Itu dia masih kayak cuma diam, cuma yang nggak terima itu yang sosok perempuan itu gitu. Kuntilanak maksudnya? Sosok. Iya, Miss K. Miss K Kak, Miss K. Okay. Cuma Miss K-nya tuh warna merah Kak. Oh, iya. Miss K-nya warna merah. Dia yang benar-benar nggak terima gitu. Kalau yang kayak yang sosok tinggi gede itu kayak masih ngawasin gitu. Kalau nih anak bikin ulah lagi ya kemungkinan bakal lebih parah gitu. Mungkin bakal dimasukin lebih banyak gitu. Jadi dia yang ngawasin. Dan yang dari pribadi aku lihat sendiri, aku cuma lihat kain kafan putih alias pocong itu di sudut pohon besar, sama
ya itu yang tinggi besar tadi yang aku lihat gitu. Cuma kalau dari yang teman aku yang sensitif, dia lihatnya banyak gitu. Bukan cuma tinggi besar, bukan cuma kuntilanak merah atau pocong, tapi kayak makhluk sejenis demit dan segala macam tuh ada, dia tahu. Wow. Oke, setelah itu kita udah diawasi dari kita udah diawasi semenjak teman aku ini ngomong sompral di awal. Iya, berarti emang ya kita harus jaga lisan dimanapun tempatnya gitu, jangan sompral tuh emang beneran harus tetap dijaga gitu, karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di sana gitu. Wisnu, terima kasih banyak. Betul, Kak. Udah berbagi pengalaman seramnya di Spooky for Nightmare Site ya Wisnu ya. Oke, terima kasih Kak. Semoga jadi pengalaman buat semua insan muda untuk terus menghormati tempat apapun dan dimanapun, karena kita nggak tahu gitu. Mungkin kita nggak tahu kehadiran mereka, tapi mereka ternyata emang benar ada gitu. Oke, setuju. Terima kasih sekali lagi. Nah, buat insan muda juga yang ingin ceritain pengalaman seramnya di Spooky for Nightmare Site, kamu bisa langsung kirim nomor aktif kamu ke email kita nms@ardenradio.com, atau mungkin kamu juga bisa cekin Instagramnya Arden, karena kita sering nih buka untuk penelpon yang ingin bercerita langsung di Spooky for Nightmare Site. Sampai ketemu lagi, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Spooky for Nightmare Site ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.